Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Sirinada Zahra dengan NIM 145. Saya akan menjelaskan dampak media sosial terhadap perkembangan psikologis peserta didik. Pertama, saya akan menjelaskan bahwa apa sih pengertian media sosial tersebut. Media sosial adalah sebuah media daring dalam jaringan untuk berpartisipasi berbagai dan menciptakan isi blog jaringan sosial, forum, dan dunia virtual atau dunia maya. Penggunaan media sosial di kalangan remaja kini semakin menjadi perhatian, terutama dengan dampaknya yang sangat besar terhadap perkembangan pribadi, interaksi sosial, dan prestasi akademis mereka. Media sosial memang menawarkan banyak manfaat, seperti mempermudah komunikasi dan akses informasi, menawarkan banyak manfaat, seperti mempermudah komunikasi dan akses informasi, tetapi juga tidak lepas dari dampak negatif. Banyak remaja yang kecanduan media sosial, yang menyebabkan mereka kurang berinteraksi langsung dengan orang di sekitar mereka, dan cenderung lebih fokus pada dunia maya. Oleh karena itu, sangat penting untuk menggali lebih dalam mengenai pengaruh media sosial terhadap remaja dari berbagai aspek, serta memahami peran orang tua, guru, dan pengawasan yang lebih dalam meminimalkan dampak negatif yang mungkin timbul. Namun, di sisi lain, penggunaan yang berlebihan juga dapat menimbulkan dampak negatif seperti kecanduan, berkurangnya interaksi sosial secara langsung, serta munculnya perilaku konsumsif dan gangguan terhadap persepsi diri. Dengan pesatnya perkembangan teknologi dan semakin mudahnya akan akses internet, penggunaan media sosial di kalangan remaja telah menjadi topik yang banyak diperbincangkan di berbagai kalangan, termasuk pendidikan, orang tua, masyarakat umum. Berbagai penelitian telah dilakukan untuk memahami pengaruh media sosial terhadap remaja, baik dalam pembentukan karakter, perubahan perilaku, maupun perkembangan akademis mereka. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa media sosial dapat memberikan manfaat seperti kemudahan dalam berkomunikasi dan akses informasi. Berbicara mengenai aplikasi TikTok, aplikasi TikTok ini tidak memiliki dampak yang negatif saja, akan tetapi dia juga banyak memiliki dampak positif, seperti pertama, mengasah kreativitas remaja, memungkinkan pengguna untuk mengembangkan bakat dan kemampuan mereka dengan membuat video dengan ide-ide kreatif seperti tarian ataupun video lucu. Yang kedua, remaja juga dapat belajar hal-hal baru. Contohnya, mereka dapat memiliki banyak konten edukatif, termasuk mendapatkan tutorial, tips belajar, dan informasi singkat yang bermanfaat. Remaja dapat belajar dengan menyenangkan. Ketiga, remaja juga dapat meningkatkan kepercayaan diri. Remaja dapat merasa lebih percaya diri saat berbicara di depan orang lain dengan membuat berbagai macam video. Selanjutnya, remaja juga bisa membangun komunitas dan pertemanan baru. Ya, maksudnya adalah bagaimana remaja bisa mencari teman baru di dalam TikTok tersebut. Dia bisa mengenal orang-orang yang belum ia kenal. Jadi dia bisa lebih mengakses bagaimana dia akan mengenalkan dirinya dengan orang-orang yang belum kenal dengan dia. Selanjutnya adalah menghibur. Tentu saja remaja butuh hiburan. Jadinya hiburan di dalam aplikasi TikTok ini juga menjadi sumber yang sangat bisa menyenangkan karena video-video yang lucu dan musik yang menyenangkan. Jadi, kesimpulannya adalah remaja dapat belajar dengan menyenangkan. Ketiga, remaja juga dapat meningkatkan kepercayaan diri. Remaja dapat merasa lebih percaya diri saat berbicara di depan orang lain dengan membuat berbagai macam video. Selanjutnya, remaja juga bisa membangun komunitas dan pertemanan baru. Ya, maksudnya adalah bagaimana remaja bisa mencari teman baru di dalam
TikTok tersebut. Dia bisa mengenal orang-orang yang belum ia kenal. Jadi dia bisa lebih mengakses bagaimana dia akan mengenalkan dirinya dengan orang-orang yang belum kenal dengan dia. Selanjutnya adalah menghibur. Tentu saja remaja butuh hiburan. Jadinya hiburan di dalam aplikasi TikTok ini juga menjadi sumber yang sangat bisa menyenangkan karena video-video yang lucu dan musik yang menyenangkan. Jadi, kesimpulannya adalah menurut teori Krah ini, perubahan ini terjadi secara universal pada anak-anak dengan setiap fase. Ditandai oleh perubahan tingkah laku dan cara anak merespon dunia luar. Setiap transisi ini mencerminkan penyesuaian terhadap perkembangan struktur psikologis anak. Dalam penelitian ini menyebutkan bahwa TikTok memiliki banyak manfaat bagi remaja dengan mendorong pembuatan video Gen Z untuk membuat konten yang unik yang berfungsi sebagai platform ekspresi diri di mana remaja dapat berbagi pendapat dan hobi mereka dengan audiens yang lebih luas. TikTok juga berfungsi sebagai platform pendidikan, menawarkan berbagai informasi dengan cara yang lebih menarik sehingga remaja mudah memahaminya. Dengan demikian, menurut pemahaman tentang teori Krah ini memberikan wawasan yang berharga dalam menganalisis dampak media sosial terhadap perkembangan psikologis remaja. Penting untuk menyadari bahwa perubahan tingkah laku dan tabiat yang terjadi pada setiap fase perkembangan ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal, tetapi juga lingkungan eksternal, termasuk pengaruh media sosial yang semakin mendominasi kehidupan sehari-hari remaja. Menurut Oswald Krah, ada pergeseran yang signifikan dalam perkembangan anak yang terjadi pada usia tertentu. Setiap anak mengalami perubahan perilaku dan respon terhadap dunia luar yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk media sosial, contohnya TikTok. Sebagai platform yang sangat populer di kalangan remaja, dapat mempengaruhi cara mereka berinteraksi, membentuk identitas, dan mengembangkan keterampilan sosial. Pada fase ketiga, yaitu usia 14 hingga 19 tahun, remaja mengalami banyak perubahan fisik dan emosional, serta seringkali tidak setuju dengan aturan yang ditetapkan oleh orang tua dan masyarakat. Dalam konteks ini, media sosial dapat menimbulkan tantangan baru, seperti tekanan untuk mendapatkan pengakuan dan kecanduan terhadap konten yang mereka konsumsi. Jadi, studi ini menekankan pentingnya peran keluarga dan sekolah dalam memberikan bimbingan yang tepat, serta pentingnya mengendalikan atau pengendalian diri dari remaja itu sendiri. Tanpa pengawasan yang memadai, media sosial bisa membawa pengaruh negatif seperti yang diungkapkan sebelumnya. Menjelaskan bahwa ketergantungan pada media sosial bisa mengganggu tanggung jawab akademis dan mengubah perilaku sosial remaja. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk lebih memahami bagaimana media sosial mempengaruhi berbagai aspek kehidupan remaja, serta bagaimana kita bisa memberikan arahan yang tepat untuk meminimalkan dampak buruknya. Pembahasan ini akan mengulas teori-teori mengenai perkembangan menghibur. Tentu saja remaja butuh hiburan. Jadinya hiburan di dalam aplikasi TikTok ini juga menjadi sumber yang sangat bisa menyenangkan karena video-video yang lucu dan musik yang menyenangkan. Jadi, kesimpulannya adalah menurut teori Krah ini, perubahan ini terjadi secara universal pada anak-anak dengan setiap fase. Ditandai oleh perubahan tingkah laku dan cara anak merespon dunia luar. Setiap transisi ini mencerminkan penyesuaian terhadap perkembangan struktur psikologis anak. Dalam penelitian ini menyebutkan bahwa TikTok memiliki banyak manfaat bagi remaja dengan mendorong pembuatan video Gen Z untuk membuat konten yang unik yang berfungsi sebagai platform ekspresi diri di mana remaja dapat
berbagi pendapat dan hobi mereka dengan audiens yang lebih luas. TikTok juga berfungsi sebagai platform pendidikan, menawarkan berbagai informasi dengan cara yang lebih menarik sehingga remaja mudah memahami. Dengan demikian, menurut pemahaman tentang teori Kroh ini memberikan wawasan yang berharga dalam menganalisis dampak media sosial terhadap perkembangan psikologis remaja. Penting untuk menyadari bahwa perubahan tingkah laku dan tabiat yang terjadi pada setiap fase perkembangan ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal, tetapi juga lingkungan eksternal, termasuk pengaruh media sosial yang semakin mendominasi kehidupan sehari-hari remaja. Menurut Oswald Kroh, ada pergeseran yang signifikan dalam perkembangan anak yang terjadi pada usia tertentu. Setiap anak mengalami perubahan perilaku dan respon terhadap dunia luar yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk media sosial, contohnya TikTok. Sebagai platform yang sangat populer di kalangan remaja, dapat mempengaruhi cara mereka berinteraksi, membentuk identitas, dan mengembangkan keterampilan sosial. Pada fase ketiga, yaitu usia 14 hingga 19 tahun, remaja mengalami banyak perubahan fisik dan emosional, serta seringkali tidak setuju dengan aturan yang ditetapkan oleh orang tua dan masyarakat. Dalam konteks ini, media sosial dapat menimbulkan tantangan baru, seperti tekanan untuk mendapatkan pengakuan dan kecanduan terhadap konten yang mereka konsumsi. Jadi, studi ini menekankan pentingnya peran keluarga dan sekolah dalam memberikan bimbingan yang tepat, serta pentingnya mengendalikan atau pengendalian diri dari remaja itu sendiri. Tanpa pengawasan yang memadai, media sosial bisa membawa pengaruh negatif seperti yang diungkapkan sebelumnya. Menjelaskan bahwa ketergantungan pada media sosial bisa mengganggu tanggung jawab akademis dan mengubah perilaku sosial remaja. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk lebih memahami bagaimana media sosial mempengaruhi berbagai aspek kehidupan remaja, serta bagaimana kita bisa memberikan arahan yang tepat untuk meminimalkan dampak buruknya. Pembahasan ini akan mengulas teori-teori mengenai perkembangan remaja, dampak psikologis, dan pengaruh media sosial, dengan harapan memberikan wawasan lebih dalam mengenai bagaimana fenomena ini mempengaruhi generasi muda. Namun, di sisi lain, penggunaan yang berlebihan juga dapat menimbulkan dampak negatif seperti kecanduan, berkurangnya interaksi sosial secara langsung, serta munculnya perilaku konsumsif dan gangguan terhadap persepsi diri. Baik, waktu demi waktu terus berjalan, kita sudah banyak membahas tentang dampak media sosial terhadap